1 juta cuman duit yang dia pakai. Itu benar-benar karena dia saat itu membutuhkan dana mendesak. Yang terjadi adalah hutang dia mencapai 70 juta. Ya, yang dia pakai uangnya cuman 1 juta. Kemana uangnya sebanyak 69 juta? Aplikasi bisa menjadi 19 aplikasi. Ya, yang dia pakai cuman 1 juta. Bayangin, 1 juta yang dia pakai, tapi hutang dia menumpuk sebanyak 70 juta. Kemana 69 juta lagi? Dan hasil kerja dia juga ikut terkuras. Harta benda dia juga sudah dia jual. Hutang dia di alam nyata juga banyak. Ya, apa nggak sadar teman-teman semuanya? Yuk, buat teman-teman semuanya, matikan pinjaman online. Hentikan segala pembayaran yang berhubungan dengan pinjol. Kenapa? Karena kalau ini masih kita masih ikutin drama mereka, kita masih ikutin skenario mereka, yang terjadi adalah Anda akan lebih miskin daripada ini. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, selain saat ini pemerintah juga berlomba-lomba membentuk satgas untuk pembubaran judi online, kita juga berharap bagaimana pemerintah ini masuk juga ke ranah pinjaman online. Kenapa? Karena selain judi online, ada satu hal lagi yang juga mengganggu, ya, baik perkembangan ekonomi ataupun merusak dari masyarakat, yaitu pinjaman online. Selama ini mungkin teman-teman juga boleh berpikir juga, sudah berapa banyak uang yang kita keluarkan, sudah berapa banyak hasil gaji yang teman-teman berikan kepada pinjaman online, tapi apa yang terjadi sampai detik ini? Ya, tidak ada pinjol itu lunas dalam hidup Anda. Bahkan tadi malam saya membaca satu curhatan, ada yang dia sampai sudah menjual mobilnya dan hutang dia tidak lunas sama sekali. Ini juga sudah menjadi problem harusnya dari pemerintah. Ya, ini nggak bisa lagi kita mengandalkan hanya dari OJK. Kalau OJK saya perhatikan, hampir 5 tahun OJK tidak peduli dengan korban dari pinjaman online ini. OJK hanya menganggap sebuah kecerobohan atau sebuah ketidaktaudirian dari masyarakat Indonesia meminjam lebih dari puluhan aplikasi. Padahal ini adalah kesalahan OJK. OJK menerbitkan aturan, ya, menerbitkan aturan, tapi tidak pernah diikuti oleh pinjolnya sendiri. OJK tidak tahu, atau OJK pura-pura tidak tahu bahwasanya aturan dia tidak dipatuhi sama sekali. Makanya saya bilangin, ini mumpung saat ini sedang gencar-gencarnya Bapak Presiden membentuk satgas untuk pembubaran judi online, bagaimana juga supaya bisa Bapak Presiden untuk membentuk satgas pembubaran pinjaman online. Kita nggak peduli, mau itu legal, mau itu ilegal. Saya rasa semuanya poinnya hampir sama. Dan dari teman-teman semuanya yang mengalami langsung telat bayar, baru jatuh tempo, atau sudah memperpanjang, sudah mencicil, sudah saatnya Anda menghentikan segala bentuk pembayaran, apalagi dengan gali lubang tutup lubang. Ini tidak akan menyelesaikan masalah Anda sedikit pun. Jadi ayolah buka kembali pemikiran Anda. Apa Anda tidak capek selama ini dimanfaatkan oleh pinjaman online? Pinjaman online tidak peduli mau hidup Anda seperti apapun. Mau hidup Anda hancur, mau usaha Anda bangkrut, mau Anda dipecat, mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah Anda bayarkan hutang Anda plus bunga-bunganya lengkap sesuai dengan yang mereka minta. Itu yang mereka perlukan. Jadi dia tidak akan menerima alasan yang begana, yang begini. Tidak akan ada lagi toleransi. Ya, ayo semuanya, mumpung ini judi online sedang dilirik oleh pemerintah, sedang mau dibasmi dan dibentukkan satgasnya, mudah-mudahan juga bisa mengarah ke pinjaman online. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk supaya pemerintah bisa juga menutup pinjaman online? Yang paling pertama, hentikan gali lubang tutup lubang. Hentikan segala pencicilan dan memperpanjang. Hentikan pembayaran-pembayaran secara online.
Terus bagaimana bang dengan debt collector yang selalu menagih? Simpanlah bukti-bukti mereka yang menagih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Jadi kalau pemerintah berupaya untuk mematikan judi online, harusnya pemerintah juga berupaya untuk mematikan pinjaman online. Karena ini sama-sama, efeknya juga kecanduan. Karena sama-sama memberi kemudahan, ya. Kalau judi online menawarkan kemudahan untuk melipat gandakan uang, pinjaman online juga memberikan kemudahan untuk Anda berhutang, membelanjakan sesuatu demi memenuhi keinginan, bahkan dengan segala tipu muslihat dan gimmick yang mereka ciptakan dalam iklan. Berapa banyak iklan pinjaman online yang bertaburan di media sosial. Bahkan saya melihat iklan judi online dan iklan pinjaman online menjadi raja iklan di semua medsos yang ada di tahun-tahun ini atau tahun-tahun lalu. Makanya ini harus diperangi dan ini harus dibasmi. Dari teman-teman semuanya, sadarlah, ya. Anda mendapatkan desakan, Anda mendapatkan tekanan, itu hanyalah bagian marketing dari pinjol supaya Anda bisa gali lubang tutup lubang lagi, ya, supaya Anda bisa mencari talangan-talangan dana. Makanya sadarlah, Anda dimanfaatkan oleh pinjaman online ini, ya. Jadi tolong hentikan segala bentuk pembayaran kalau Anda sudah telat bayar. Jadi nggak ada lagi ceritanya bayar perpanjangan dulu, bayar cicil sedikit dulu, bayar ini dulu. Itu tidak mengurangi hutang Anda sama sekali. Contoh kayak gini, orang-orang yang mengalami ketakutan gara-gara tagihan dari pinjaman online. Assalamualaikum bang, saya N asal Kalimantan Selatan. Saya baru berapa hari telat bayar es pinjam Shopee dan Akulaku. Karena uangnya nggak ada dan tutup lubang, buka lubang baru. Kalau saya galbay aman aja kan bang? Saya pinjam di aplikasi faktor ada masalah sama orang, ya. Kalau konsepnya Anda bilangin karena uangnya nggak ada dan tutup lubang gali lubang, itulah yang saya bilangin jebakan berjamaah yang diciptakan oleh pinjaman online untuk memiskinkan diri Anda. Makanya teman-teman itu sadar, ya, kita itu dimasuk dalam marketing pinjol itu 1 hari menjelang kita jatuh tempo, itu debt collector sudah melakukan penagihan. Sebenarnya pertanyaan kita, untuk apa ini, ya? Mungkin ada juga kemarin itu, ya ini kan sama aja bang, dari bank kan juga seperti itu, leasing kan juga seperti itu. 1 hari menjelang kita mau jatuh tempo kan juga ditelepon dan diingatkan. Iya, tapi dari pinjol ini beda hal, ya. Besok Anda jatuh tempo, hari ini Anda harus bayar, ya kan? Bank pun juga seperti itu bang. Iya bank, tapi tidak melakukan desakan, ya kan? Bank tidak hanya menyampaikan jangan sampai terlambat ya. Tapi kalau pinjol enggak, dia bilang kalau Anda tidak ada uang, carikan segera hari ini juga, kami tunggu 5 menit. Ada dorongan, ada desakan gitu. Supaya apa? Supaya Anda yang minjam di satu aplikasi ini jangan buru-buru lepas, ya kan? Jangan cepat-cepat Anda keluar. Kalau bisa dari satu aplikasi ini Anda harus minjam 2 lagi. Dari 2 itu Anda harus minjam 3 lagi. Dari 3 itu Anda harus minjam 5 lagi. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya nanti tidak ada lagi pinjol yang mencairkan. Di saat bersamaan Anda akan sadar, kok hutang saya sebanyak ini, duitnya kemana? Ya kan? Padahal hasil duit yang Anda pinjam-pinjam di pinjol-pinjol lainnya, itu Anda store lagi ke pinjolnya. Ya kan? Duit pinjol ini buat pinjol, tapi hasil kerja Anda juga Anda berikan kepada pinjol tanpa Anda sadari. Itulah marketing yang sangat licik dari pinjaman online yang tidak Anda sadari. Dan ini bayangin ya, coba saya pajangin dulu. Ini yang menjadi sumber ketakutan dari orang-orang, kenapa pinjol itu harus dimatikan dan dibasmi sebenarnya gitu. Dia bilangin di sini, N sehat tagihan Akulaku 525.000. Kami beri Anda kesempatan, jika Anda masih ingin membayar tagihan Anda sendiri tanpa perlu kami ambil langsung, silahkan kami tunggu pembayaran lunas Anda sampai di jam 14.00 siang ini. Tapi jika ingin kami yang mengambilnya langsung, siapkan dana dan materai di tempat. Harusnya kan kita pakai logika.
Siapkan dana dan materi di tempat. Ini buat apa? Gitu loh. Lagian hutang 525.000. Jangan sampai hutang 525.000 ini menjadi 5.500.000. Gara-gara ketakutan yang ada dalam diri kita. Debt collector seperti ini apa bang? Debt collector yang sebenarnya tidak mampu lagi menjangkau Anda ke daerah, tapi dia tahu bahwa ketakutan masyarakat ini adalah ketika ada kunjungan dan didatangi. Dan mereka mencoba membesarkan hal itu dengan memberikan penekanan-penekanan kecil supaya Anda merasa tidak nyaman lagi berada di rumah Anda. Dan bahkan ya, kegilaan itu seperti yang saya sampaikan tadi. Dari satu aplikasi pinjam lagi 2. Dari 2 pinjam lagi 5. Ya, begitulah seterusnya. Makanya ada orang yang cerita sama saya, awal mulanya hutangnya cuma 1 juta. Itu cuman duit yang dia pakai. 1 juta cuman duit yang dia pakai. Itu benar-benar karena dia saat itu membutuhkan dana mendesak. Yang terjadi adalah hutang dia mencapai 70 juta. Ya, yang dia pakai uangnya cuman 1 juta. Kemana uangnya sebanyak 69 juta lagi? Dia hanya meminjam di satu aplikasi bisa menjadi 19 aplikasi. Ya, yang dia pakai cuma 1 juta. Bayangin 1 juta yang dia pakai, tapi hutang dia menumpuk sebanyak 70 juta. Kemana 69 juta lagi? Dan hasil kerja dia juga ikut terkuras. Harta benda dia juga sudah dia jual. Hutang dia di alam nyata juga banyak. Ya, apa nggak sadar teman-teman semuanya? Anda diperalat. Begitu juga dari pemerintah. Apa tidak melihat keluhan dari masyarakat ini? 1 juta uang yang dia gunakan benar-benar buat kebutuhan darurat, atau buat berobat, atau menyambung hidup, buat makan, bisa terjadi sampai 70 juta yang mana uang itu tidak dia gunakan lagi. Hanya habis buat gali tutup. Ya, hebat kan pinjolnya? Jadi pinjol, mau Anda pinjam sebanyak apapun, duit itu akan terkumpul lagi kepada mereka. Tapi hasil kerja Anda juga ikut kesedot sama mereka. Inilah yang tidak disadari orang-orang. Orang-orang selalu beranggapan ini mudah dan ini gampang. Tapi Anda sadarkan ketika Anda sudah mengalami kesulitan. Ya, makanya mumpung pemerintah memburu judi online, ayo semuanya ini diviralkan juga. Anda hentikanlah semua pembayaran daripada gali lubang tutup lubang. Biar ini dilirik juga oleh pemerintah. Tidak peduli saya mau pinjol legal, mau pinjol raksasa, mau 10 besar terbesar di Indonesia ini, terserah. Atas dasar sudah telat bayar, Anda sudah tidak mampu, jangan coba-coba gali lubang tutup lubang. Jangan coba-coba jual-jual aset Anda. Dan jangan coba-coba gadaikan barang-barang Anda ke bank atau kemanapun, daripada Anda menyesal nanti seumur hidup Anda. Ya, jadi kalau soal ancaman-ancaman sampah seperti ini, Anda nggak perlu khawatir. Bahkan yang bertanya, bang saya dapat kayak gini sedangkan keuangan belum ada, saya harus gimana? Harus mengabaikan saja. Kalau memang keuangan belum ada, Anda abaikan saja. Nggak perlu Anda pikirkan hal-hal yang seperti kolektornya udah datang ke tempat kerjaan aku, Kak. Debt collector apa yang datang ke tempat kerjaan? Bang Medi mau tanya, ini surat dari pinjol Shopee betulkah, dan bagaimana dengan aplikasi bebas pinjol ini, mohon pencerahannya. Aplikasi bebas pinjol apa ini? Bang, kalau kayak gini gimana? Oh, ada hukumnya. Oh, ini dia. Ini apa ini? CS ke 4780 Naira. Apaan sih ini? Ngerti lah tuh. Apa nih? Bebas lunas pinjol 2023. Wih, janganlah. Apa ini bebas lunas pinjol 2023? Bang Medi mau tanya, ini surat dari pinjol Shopee betulkah? Dan bagaimana dengan aplikasi bebas pinjol ini, mohon pencerahannya. Saya belum dengar aplikasi bebas pinjol. Apaan sih bebas pinjol? Memang kalau penawaran-penawaran jasa-jasa yang aneh-aneh itu banyak di Instagram, banyak di TikTok, banyak. Ya sudahlah. Sekarang teman-teman, ini aja ya. Apapun yang ditawarkan orang-orang di luar sana, baik itu backup data, hapus data, pengalihan data, menyelesaikan hutang dengan berhutang, Anda nggak usah ikut-ikutan bodoh.
Ya, kalau nggak data Anda yang dimanfaatkan, duit Anda yang mau mereka ambil, perkara Anda tidak akan pernah selesai. Ya, percaya sama saya. Cuman 2 itu target mereka. Kalau nggak data Anda dimanfaatkan buat meminjam ke tempat lain untuk dengan bagi hasil, kalau nggak uang Anda yang akan mereka sedot dengan berbagai macam gimmick, bayar sekian per aplikasi, bayar sekian per aplikasi. Udah nggak usah bodoh-bodoh gitu loh. Hari ini itu kita ini tidak mampu bayar loh, bukan tidak mau bayar. Jadi pertanyakan itu, Anda ini sebenarnya benar-benar tidak mampu atau memang tidak mau? Ya kan, kalau tidak mampu otomatis duit Anda nggak ada. Kalau tidak mau, Anda sengaja masuk ke saya untuk mencari berlindung. Jawab aja sendiri. Jadi nggak usah tergiur dengan jasa-jasa apapun yang ada di luar sana. Yang jelas hari ini kita matikan pinjaman online. Teman-teman semuanya, hentikan segala bentuk pembayaran, jangan perpanjang dan jangan mencicil lagi. Ya, kalaupun Anda disibukkan dengan ancaman dan tekanan dari pinjol, putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan pinjaman online-nya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan suara kita ini didengar juga oleh pemerintah dan didengar juga oleh Bapak Presiden di ujung jabatan mereka. Ya, semoga saja ini bisa menjadi lebih baik buat masyarakat Indonesia ke depannya nanti. Walaupun pinjol tidak bisa dihabiskan total semuanya, paling tidak ada satu aturan yang benar-benar ditaati oleh pinjol dan juga dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.